Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pegiat wakaf dan pecinta wakaf Indonesia, kali ini Anda ketemu lagi dengan saya, Susono Yusuf. Dan kali ini saya mengundang Bapak Profesor Dr. Nurul Huda. Beliau juga anak muda yang sangat luar biasa. Yang akan kita coba dalami, kita bahas adalah soal Wakaf Peduli Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Kalisa. Baik guys, kita akan coba santai saja bertanya satu demi satu dengan Pak Profesor Nurul Huda. Semoga pembahasan kali ini lebih menarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Untuk yang pertama, saya ucapkan selamat datang untuk Pak Nurul Huda. Apa kabar Pak Prof? Baik, alhamdulillah Mas Son, sehat. Saya dengar Pak Prof jadi ketua panitia soft launching Kalisa atau Wakaf Peduli Indonesia. Betul ya Prof ya? Betul Mas Son. Ya, terima kasih. Ini saya kira Kalisa ini kalau selama ini saya ikuti kok kelihatannya sudah memperoleh sambutan yang sangat luas dari masyarakat. Itu terbukti dari perkembangan masyarakat yang sudah berwakaf uang. Dalam statistiknya sudah kenaikannya dari hari per hari, minggu ke minggu itu sangat signifikan. Betul begitu ya Prof? Betul. Karena itu saya ingin coba menanyakan kepada Prof, sebetulnya Kalisa itu apa sih Prof? Ya, jadi sesuai dengan yang Mas Son sampaikan tadi, jadi Kalisa dia adalah sebuah singkatan sebenarnya. Ya. Jadi supaya daya tarik orang terkait dengan masalah sebuah kata itu akan menjadi lebih bermakna tentunya. Betul. Jadi Kalisa adalah kepanjangan dari Wakaf Peduli Indonesia. Ya. Nah, tentu sesuai dengan namanya ada kata-kata di sana peduli. Artinya kenapa muncul peduli di sana? Karena terkait dengan musibah yang melanda Indonesia saat ini dan tentu bukan hanya Indonesia saja. Ya, jadi yaitu apa yang kita kenal dengan yang namanya COVID-19 ini. Jadi berarti itu produk baru dari BWI ya, atau dari Lembaga Kenadiran BWI? Ya, jadi artinya ini adalah upaya BWI untuk lebih mengembangkan produk-produk yang didasari kepada konsep wakaf uang. Ya. Nah, ini menjadi dasar pengembangan daripada Wakaf Peduli Indonesia ini atau Kalisa tadi. Betul, ya. Terus gini Prof, itu program Kalisa produk BWI atau produk Lembaga Kenadiran BWI ya? Ya. Atau bersama-sama atau gimana? Ya, jadi memang cikal bakal Badan Kenaziran sebenarnya kan memang dari divisi pengelolaan wakaf. Artinya dia adalah kombinasi di dalamnya. Ya. Jadi memang di dalam program dari divisi pengelolaan wakaf ini salah satunya adalah mengembangkan produk-produk wakaf. Ya. Nah, maka dengan adanya Badan Kenaziran BWI ini menjadi lebih enak kerjasamanya. Ya. Karena nanti secara esensial lembaga inilah yang akan terus memasarkan terkait dengan Kalisa. Sebetulnya Kalisa itu Prof, gagasan siapa itu Prof? Gagasan bersama-sama atau gagasan personal dari orang-orang anggota komisioner BWI atau seperti apa Prof? Ya, sebenarnya kalau mau spesifik, pertama tentu di induknya adalah di divisi pengelolaan itu sendiri. Kemudian diolah lebih lanjut oleh Kang Rahmat ya terkait dengan masalah penamaannya. Ya. Kang Rahmat sebagai ketua lembaga kenaziran. Sebagai ketua lembaga kenaziran. Prof, sekarang saya ingin Prof Nurul mencoba menjelaskan soal sebetulnya target dan tujuan dari Kalisa itu apa yang ingin dicapai dalam, atau pencapaiannya seperti apa? Apakah yang setiap tahun punya target tertentu atau berapa tahun gitu ya, berdasarkan regulasi yang ada seperti apa? Ya, jadi yang pertama tadi kita berusaha sebenarnya menggeser mindset masyarakat yang menganggap bahwasanya berwakaf itu rasanya sulit. Itu yang pertama kita mau geser. Dengan adanya Kalisa, maka kita mau mengatakan berwakaf itu sebenarnya mudah. Siapa saja dapat melakukan. Ya, tidak terikat dengan faktor usia, tidak terikat dengan faktor besaran angka ataupun rupiah yang harus diwakafkan. Ini yang menjadi target kita sebenarnya. Ya. Yang kedua tentunya tadi sesuai dengan namanya Wakaf Peduli Indonesia. Jadi ada 3 aspek yang kita mau berkontribusi di sana. Jadi ketika saya katakan kita, tentu di dalamnya ada BWI dan
Badan Kenaziran BWI itu sendiri, yaitu terkait dengan masalah yang pertama adalah perlunya masyarakat terkait dengan masalah kebutuhan alat-alat kesehatan, apakah itu masker ataupun alat-alat kesehatan yang lainnya. Ini menjadi dasar kita untuk memberikan bantuannya. Artinya Kalisa ini memang produk Lembaga Kenaziran BWI yang khusus untuk merespon persoalan COVID-19 agar BWI punya peran yang nyata di dalam berkontribusi terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Persis sekali. Kira-kira Pak Prof bisa nggak mengelaborasi sedikit soal ini, peran BWI yang paling konkret di dalam produk Kalisa ini? Ya, jadi yang pertama begini. Di Indonesia dalam sisi keuangan atau finance kita bisa kelompokkan dua kelompok. Ada yang namanya Islamic Commercial Finance, yang kedua adalah Islamic Social Finance. Sebenarnya BWI ada di mana? BWI ada di Islamic Social Finance. Nah, ketika kita masuk ke dalam area Islamic Social Finance, produk apa yang bisa kita create atau kita kembangkan? Maka terpikir oleh kita adalah mengembangkan yang namanya wakaf uang. Yang kedua tentu bisa juga terkait dengan masalah wakaf melalui uang. Dua hal inilah yang menjadi alat promosi kita. Karena esensinya masyarakat tidak sedikit juga atau bahkan sangat banyak itu luar sekali. Biasa sekali, luar biasa sekali. Dan kita santai aja, Prof ya. Betul. Santai aja. Itu sinergisitas kerjasamanya Kalisa itu boleh nggak dengan siapa aja? Boleh disebut mungkin? Ya, baik. Jadi makanya kita sebenarnya buka kesempatan kepada berbagai pihak. Yang saat ini sudah dilakukan, misalnya kita kerjasama dengan pemerintah daerah atau Pemda Jawa Timur. Ini salah satu contoh, artinya kerjasama itu bisa lewat Pemda. Yang kedua dengan perguruan tinggi. Misalnya kita kerjasama dengan IPB, insya Allah. Artinya apa? Kita juga buka kesempatan itu dengan yang namanya dunia kampus. Bisa juga nanti dengan masyarakat atau komunitas tertentu yang mereka tertarik untuk ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam persoalan yang terkait dengan COVID-19 ini. Tapi selama ini yang jadi target utama itu apa? Kalangan generasi milenial kah? Betapapun misalnya Kalisa ini menyasar semua kalangan masyarakat, tapi tentu kan punya skala prioritas. Bisa jelaskan, Pak? Ya, jadi yang pertama, kalau boleh saya tarik mundur, saya katakan Indonesia bonus demografi saat ini sampai dengan 2035. Dari bonus demografi itu 30-40% datanya mengatakan. Saya masuk nggak umurnya, Pak? Kayaknya sudah nggak masuk lagi ya. Jadi ini kita masuk di yang dimensi yang namanya milenial. Milenial itu 34% dari bonus demografi kita. Berarti apa? Sangat potensial. Maka yang kita sasar adalah milenial. Pendekatan milenial bagaimana? Kita cari lagi, ada sebuah survei mengatakan milenial itu adalah orang yang gemar atau dermawan sifatnya. Berarti saya kira tepat kalau kita kemudian sasar adalah milenial untuk wakaf Kalisa ini, wakaf Peduli Indonesia ini. Ada lagi nih, Prof. Ya. Kalau begitu saya melihat Kalisa ini termasuk produk atau program yang unik dan menarik. Betul. Mungkin punya spesifik ya, pandangan Prof yang spesifik terhadap keunikan Kalisa. Ya. Bahkan dari sisi yang sangat menarik, sebelumnya mungkin belum ada. Nah, mungkin Prof bisa uraikan ini. Ya, yang pertama uniknya ini kita buat sebagai sebuah gerakan. Itu menjadi sebuah unik. Kenapa? Artinya semua lapisan masyarakat yang saya sebutkan di awal tadi. Gerakan Kalisa ya? Gerakan Kalisa tadi. Makanya di setiap kesempatan dimanapun saya pribadi punya kesempatan untuk menyampaikan ini, di setiap forum kita sampaikan. Ini menjadi sebuah gerakan bersama artinya. Artinya jangan dikatakan Kalisa ini milik BWI saja. Betul ya, mengkreat BWI. Tapi harapannya ini menjadi milik kita semua. Artinya silakan kampus mau kerjasama, kemudian pemerintah mau kerjasama, dalam 3 perspektif yang saya sampaikan tadi, masih dalam ranah yang kita sebut dengan COVID-19 tadi. Ada lagi nih, Prof. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk mendukung program wakaf uang itu sudah mulai menaik atau meningkat. Betul. Tapi ada hasil survei dari salah satu lembaga kita, literasi masyarakat masih relatif sangat rendah. Ini kok gimana, Prof? Kok satu hasil surveinya masih relatif rendah, tetapi di sisi yang lain
kesadaran masyarakat itu sudah tumbuh dan berkembang. Gimana Prof menjelaskan persoalan ini? Ya, jadi tentu ada sebuah proses. Kita terima hasil literasi yang dikeluarkan pada saat bulan puasa kemarin yang menyatakan bahwasanya BWI khususnya yang terkait dengan literasi ada 3 step literasi di sana, dari yang tingkat level dasar, menengah sampai yang atas. Semuanya kita dalam posisi rendah. Itu saya kira kita nggak perlu bersedih hati. Kenapa? Jangankan yang kita yang masuk dalam Islamic Social Finance, dalam konteks industri keuangan komersil syariah pun atau Islamic Commercial Finance pun mengalami hal yang sama. Artinya satu titik, ini adalah suatu pekerjaan yang tidak akan pernah selesai, ya terkait dengan literasi. Artinya apa? Berarti tetap kita harus lakukan terus yang namanya literasi. Jadi makanya kita berusaha mengajak masyarakat. Kita ajak dengan pendekatan yang sangat mudah. Berwakaf kita. You punya uang? Silakan. Nggak perlu pakai jet berwakafnya, bisa dilakukan dengan sangat mudah ya. Sangat mudah. Dan selama ini apa pendekatan yang digunakan oleh BWI dalam rangka mendorong masyarakat untuk berwakaf uang? Mungkin kerjasama sinergi dengan berbagai perbankan syariah atau apalah gitu. Jadi kita sebutlah namanya stakeholder masalah. Jadi ada stakeholdernya. Stakeholder wakaf itu kita kumpulkan. Jadi yang pertama Kementerian Agama udah pasti. Makanya Kementerian Agama full melakukan yang namanya literasi. Kita masuk di sana. Setiap kita masuk maka di situ akan muncul Kalisa. Satu. Yang kedua, dunia saat ini dalam posisi seperti ini. Webinar kita manfaatkan, kita kembangkan, kita informasikan kepada masyarakat itu secara luas. Luar biasa itu. Betul. Mungkin ini sedikit lagi Prof. Kan panjenengan ketua panitianya. Betul. Itu nanti pelaksanaan soft launchingnya dilaksanakan secara online atau dua-duanya atau seperti apa? Jadi tetap kita melihat kondisi tentunya Jadi 2 skenario itu tetap kita siapkan. Ada skenario yang online jadi tentu nanti kita pusatkan di Surabaya dengan kombinasi tentunya. Ada yang offline berarti? Ada yang offline. Offline yang di-online kan gitu. Betul. Jadi biar lebih tahu lagi juga. Ibu Gubernur diundang nggak atau pejabat lain di Provinsi Jawa Timur? Jadi tentu karena kenapa pertanyaannya tentu kenapa kita dengan Jawa Timur, mohon maaf tentu memang data terakhir memperlihatkan bahkan Jawa Timur sudah melampaui DKI Jakarta. Artinya top ya Jawa Timur. Karena persoalan itulah makanya kita menjadi prioritas utama wilayah Jawa Timur. Akhirnya kemudian kita sampaikan, alhamdulillah Gubernur Ibu Hovifah Indar Parawansa juga berkenan untuk melakukan launching ini. Jadi Jawa Timur itu angka COVID-nya itu sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi. Karena itu dipusatkan di situ dengan harapan masyarakat yang terdampak itu memperoleh dukungan full power dari pemerintah. Dari wakaf Kalisa Betul. Makanya stakeholder tadi akan bekerja di sana. Luar biasa Prof. Jadi yang terakhir kali ini mungkin sudah seberapa jauh peserta yang mendaftar sebagai webinar di dalam soft launching Kalisa ini? Tentu memang secara jumlah kan kita harus batasi karena kita acaranya formalitasnya lebih kita kedepankan dulu karena sifatnya adalah launching, sehingga memang kita batasi katakanlah dalam jumlah yang 300 sampai dengan 500 kita batasi. Jadi nanti para stakeholder wakaf kita undang antara lain forum wakaf produktif kita undang para stakeholder LKSPWU kita undang. Ini adalah acara kita bersama. Artinya baik Prof, itu kan soft launchingnya, berarti nanti ada grand launching ya? Betul. Kira-kira berapa lama lagi grand launching? Inilah kita masih sekaligus kan sosialisasi jadi kita kan masih mencari peluang-peluang yang lain. Artinya makanya mungkin kalau nanti saatnya kampus juga banyak berminat seperti yang dilakukan oleh IPB nanti, mungkin ada saatnya gerakan itu kita perbesar. Jadi sudah merupakan kombinasi antara pemerintah daerah dengan yang namanya gerakan kampus itu sendiri. Mungkin di situ tempatnya kita nanti grand launching. Baik Prof, saya kira waktu kita sangat terbatas. Baik. Dan mungkin kita tidak sekali ini ketemu. Nanti saya undang lagi Prof Nurul Huda. Mudah-mudahan ke depan kita akan report progresnya Baik, insya Allah. Itu supaya terasa dan kita akan terus diikuti oleh pemirsa pegiat wakaf Indonesia. Terima kasih Prof. Sama-sama. Yuk sampai ketemu Mas Wan. Guys, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan, kita bincangkan hari ini akan membawa manfaat, dan mudah-mudahan terutama kalangan generasi milenial bisa berpartisipasi di dalam acara soft launching Kalisa yang akan dilaksanakan tanggal 8 besok ya. Ya. Berarti hari Rabu ya, Pak? Hari Rabu jam 14. Baik, saya terima kasih sekali lagi, Prof. Sama-sama. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.